يا ربي صل على المختار طه البشير واغفر لنا كل زله وامحنا في النظير يا ربي صل على Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang fi taatillah, juga senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan kita kali ini, mari kita ngaji bareng Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus, yaitu tentang salah satu keistimewaan orang yang berpuasa. Satu hal yang pengen disampaikan, insya Allah 7 menit selesai. Ya, insya Allah 7 menit selesai. Tapi 7 menitnya harus berkah dan manfaat. Ya, harus berkah dan manfaat. Salah satu keistimewaan orang yang berpuasa itu disetarakan dengan imam yang adil. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW menyatakan, "Thalathatun la turaddu da'watuhum." Ada 3 golongan yang doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan bentuk majhul, ya. Doanya tidak ditolak, alias doanya diterima. Bentuk majhul ini juga ada banyak hikmah. Pelakunya yang menolak enggak disebutkan. Ya, yang menolak doanya kan Allah, ya. Tapi Allahnya tidak disebutkan di hadis ini. Hanya saja dikatakan doanya ditolak. Karena sifatnya Allah Ta'ala, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, maka doa kalian itu pasti aku jawab, pasti aku kabulkan. Ini di antara hikmahnya itu. Sehingga ketika menyebutkan ada doa yang ditolak, maka yang menolak tidak disebutkan. Siapa itu kelompok yang doanya tidak ditolak? Ya, doanya tidak ditolak. Yang pertama adalah al-imamul adil. Imam yang adil. Pemimpin yang adil. Imam di sini adalah pemimpin. Jadi pemimpin itu tidak mudah. Berlaku adil itu salah satu bagian yang paling sulit. Maka kalau ada pemimpin yang adil, Masya Allah itu. Di sini enggak disebutkan pembaca Al-Quran yang hebat, orang yang sholatnya hebat, tetapi imam yang adil. Karena kalau untuk ibadah-ibadah mahdhah tadi secara pribadi, kita menjadi bagus itu lebih mudah. Kalau urusan sama orang lain, nah ini yang agak sulit. Karena orang lain itu bukan benda mati, tapi makhluk hidup yang tak terduga perilakunya dan nanti sambutannya. Antum kasih senyum, sambutannya cemberut. Antum kasih hadiah, kalimatnya mau menghina saya ya.
Ini bisa terjadi, ya bisa terjadi karena berhubungan dengan orang lain. Tapi kalau kita sholat, jadi makmum berjamaah, gitu. Jadi imam ngimami, baca Al-Quran kita baca, menjadi bagus itu jauh lebih mudah. Karena itu dalam hadits ini tidak disebutkan tadi. Orang yang ahli Quran, orang yang ahli sholat, ya enggak disebutkan. Tapi secara khusus imam yang adil. Karena ini amal yang tidak mudah. Makanya kalau ada pemimpin jangan dicaci, jangan dimaki. Kenapa? Kamu jadi pemimpin bisa enggak? Jadi saja belum tentu bisa, apalagi adil ketika jadi. Kan ada 2 tahapan ya, jadi dulu baru adil. Nah kalau ada pemimpin tugas kita doakan. Biar jadi pemimpin yang adil. Jadi pemimpin yang baik, tugas kita mendoakan. Itu salah satu tugas umat Nabi Muhammad SAW, al-imam al-adil. Kemudian yang kedua, was-shaim hatta yuftir. Orang yang puasa sampai dia berbuka. Yang ketiga, wa da'watul mazlum, dan doanya orang yang dizolimi. Ya, doanya orang yang dizolimi. Jadi orang yang dizolimi itu enggak enak. Ya, jadi orang dizolimi itu enggak enak. Makanya orang yang dizolimi kalau dia itu tidak berkeluh kesah. Ya, tidak berkeluh kesah. Kemudian dia tidak membalas kezoliman dengan kezoliman, maka berlaku hadis ini. Ada orang dizolimi tapi mencaci maki yang menzolimi, menghina yang menzolimi, membalas kezoliman, kemudian mengatakan doa saya mustajab. Bukan begitu ya. Ini doanya orang yang dizolimi yang mustajab adalah yang dia sabar. Ya, orangnya dicaci, dimaki, diem. Hati-hati yang sama begini. Ini angkat tangan selesai itu. Yang angkat tangan selesai. Kalau kamu dikasih WA cacian, kamu balas dengan broadcast WA mencaci memaki. Terus kalimatnya saya yang dizolimi. Dalam Al-Quran itu disebutkan orang itu tidak boleh membalas keburukan dengan keburukan ya. Kecuali illa man dzulim, kecuali orang yang dizolimi. Orang yang dizolimi boleh membalas, tapi ya tidak boleh lebih dari kedzoliman yang diperlakukan kepadanya. Jadi kalau kamu dizolimi dengan cacian, bodoh, terus kamu jawab, bodoh, maka kamu lebih zolim. Kalau saya dikatakan, bodoh, saya jawab, kamu juga bodoh, maka saya lebih zolim. Nah, bayangkan kalau yang terjadi sekarang ini, ada orang mengaku saya dizolimi, tapi dia ngomong di sana, dakwah saya, doa saya mustajab. Nah, maka tidak berlaku ya, tidak berlaku hadis ini untuk yang semacam ini. Tapi berlaku untuk orang-orang yang soleh, yang memang sabarnya luar biasa. Nah untuk mencapai derajat itu tadi, jadi orang yang dizolimi, yang sabar, yang enggak membalas keburukan, sehingga punya stempel doanya mustajab, kan tidak mudah. Jadi imam yang adil, ya itu juga tidak mudah. Nah sekarang kita punya yang mudah. Was-shaim hatta yuftir. Orang yang puasa sampai berbuka. Siapa ini? Antum masuk enggak ini? Masuk, saya masuk. Mbak-mbak di belakang masuk, pemirsa di rumah masuk. Insya Allah kita ini termasuk orang yang berpuasa dan belum berbuka. Maka keutamaan doanya orang puasa itu bukan di malam hari. Malam hari suruh doa yang banyak. Tapi keutamaannya ketika perutnya kosong. Ketika lapar, ketika haus, ketika dahaga. Ketika semacam ini doa kita lebih mustajab. Tapi anehnya justru kalau siang kita tidur enggak doa, kalau malam terus mau rajin doa. Ya enggak apa-apa, malam-malam Ramadan rajin doa bagus ya. Tapi kan udah full power gitu ya. Udah makan, udah kenyang, udah ini doa ya luar biasa. Tapi kalau siang dia rajin berdoa, angkat tangan. Doanya itu dikabulkan oleh Allah Ta'ala hatta yuftir.
Ada batasannya itu, doanya mustajab tanpa syarat. Hatta yuftir, sampai dia berbuka. Karena itulah ulama mengatakan waktu yang paling mustajab buat orang yang berpuasa adalah sesaat sebelum dia membatalkan puasanya, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau mau saya kasih cara yang praktis, mau atau enggak mau? Mau ya? Jadi kita subuh, zuhur, asar, doa, duha, doa. Doanya macam-macam. Buat permintaan yang banyak. Begitu mau berbuka, Allahumma berkat puasa saya hari ini dan puasanya seluruh umat Nabi Muhammad SAW, tolong kabulkan doa saya sepanjang hari tadi, amin. Itu namanya copy paste. Doa copy paste gini boleh enggak? Boleh. Ada dalilnya enggak? Ada. Dalilnya mana? Doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Rasul mengajarkan, bilang sama Allah, Allahumma ya Allah, aku minta semua kebaikan yang diminta Nabi Muhammad SAW. Aku berlindung dari semua keburukan yang Nabimu berlindung darinya. Betul tak betul? Ya, aku minta apa yang diminta oleh Nabi Muhammad SAW. Itu namanya doanya copy paste. Nabi ngajari istrinya untuk doa semacam itu. Karena itu buat antum semua yang sedang berpuasa, selamat menikmati waktu-waktu terkabulnya doa. Ya, minta sama Allah yang banyak, khususnya kita-kita yang lagi punya hajat yang banyak, yang hutangnya banyak, ya minta lunas ya. Sekarang ini waktunya doa minta lunas hutang. Yang pengen dapat jodoh, waktunya doa minta dapat jodoh. Tapi yang paling penting ya minta ampunan. Awaluhu rahmah, minta rahmat dari Allah Ta'ala agar semua amal soleh kita diterima, dosa kita diampuni, dan kita termasuk orang yang mendapatkan jatah Lailatul Qadar. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga, dan anak cucu kita. Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjelaskan bahwa salah satu keistimewaan orang yang berpuasa adalah doanya tidak ditolak oleh Allah Ta'ala. Artinya doa orang yang berpuasa mustajab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa ada 3 orang yang doanya tidak ditolak oleh Allah Ta'ala. Yang pertama, doanya imam atau pemimpin yang adil. Kedua, doanya orang yang berpuasa hingga berbuka. Yang ketiga adalah doanya orang yang terdolimi. Ketiga orang ini doanya mustajab. Ulama mengatakan bahwa waktu yang paling mustajab bagi orang yang berpuasa dalam berdoa adalah sesaat sebelum berbuka puasa. Semoga kita bisa memahami dan senantiasa mengamalkan dari apa yang telah beliau sampaikan, dan semoga hidup kita berkah, dipenuhi ketenangan dan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.